Strategi bisnis internasional. Ya, ini kita lanjutkan untuk materinya. Kita bicara di sini setelah nyambung dari materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana keputusan perusahaan untuk memasuki bisnis internasional, ya. Jadi banyak faktor yang sudah kita bahas. Lalu kemudian tahap-tahap perusahaan untuk bisa masuk ke bisnis internasional itu juga sudah kita pelajari ya. Berarti di sini kita sudah mulai masuk bagaimana strateginya gitu ya. Karena seperti kita tahu bahwa pasar global itu sudah semakin berkembang gitu ya. Dan tentu produk-produk yang masuk ke dalam pasar global itu juga harus bisa menyesuaikan dengan banyak budaya di banyak negara gitu ya. Artinya di sini perusahaan itu bisa aja kan bukan cuma dia ekspor, tapi dia juga sudah mulai memproduksi di negara lain yang mana produknya itu harus bisa diandalkan dengan juga biaya yang relatif murah gitu ya. Jadi harus ada cost efisiensinya juga gitu. Nah, banyak perusahaan global dan juga multi domestik itu bisa menjadi besar bisnisnya gitu ya dengan cara memiliki sejumlah anak perusahaan atau punya cabang lah gitu ya. Jadi punya punya banyak cabang di seluruh dunia dan mereka juga memulai operasional luar negerinya dengan cara mengekspor gitu ya. Jadi flashback sebentar untuk motivasi dalam strategi bisnis internasional itu gitu ya itu didasari atau motifnya itu ada dorongan gitu istilahnya gitu ya dengan adanya kondisi terkait teori pasar tidak sempurna gitu. Jadi berdasarkan teori pasar tidak sempurna itu bisa menjadi motivasi dalam strategi bisnis internasional ya. Teori pasar tidak sempurna ini artinya masing-masing negara punya sumber daya yang berbeda ya. Kita tahu ya balik dulu ke awal sekali dimulai perkuliahan bisnis internasional ini masih ingat bahwa mau tidak mau bisnis internasional itu terjadi. Kenapa? Karena tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa memenuhi swasembada. Jadi mau tidak mau mereka membutuhkan negara lain ya. Nah, dengan kondisi itu terjadi yang namanya pasar itu menjadi tidak sempurna. Kenapa? Karena masing-masing negara itu dia punya sumber daya yang berbeda dalam memproduksi suatu barang. Ya, nggak bisa sama gitu. Lalu ada teori keunggulan komparatif. Ya, keunggulan komparatif. Artinya di sini negara atau perusahaan itu dianjurkan untuk melakukan spesialisasi produk. Jadi produk-produk yang berbeda gitu, yang spesialis ya, spesialisnya atau ahlinya di situ gitu. Dan mengekspor produk yang punya keunggulan ya, yang punya keunggulan komparatif serta mengimpor produk yang tidak punya keunggulan komparatif. Nah, itulah yang menjadi salah satu motivasi dalam strategi bisnis internasional ya. Lalu yang ketiga ada teori siklus produk. Jadi teori siklus produk ini dilihat dari bagaimana perkembangan hidup suatu produk ya mengikuti siklusnya. Produk itu pun akan mengalami siklus. Jadi yang kita sebut dengan product life cycle atau siklus hidup produk. Nah, berdasarkan siklus hidup produk ini, maka ada strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan untuk dia bisa masuk juga ke bisnis internasional, yaitu mengikuti siklus dari produknya. Nah, berkaitan dengan strategi ini, secara praktiknya gitu ya, ada 4 strategi. Ya, strategi bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi dia secara internasional. Jadi melakukan ekspansi internasionalnya. Nah, bisa dilihat di situ dalam bentuk bagan di situ ya. Bagan di situ artinya strategi itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ya, bisa dilihat ya di sini. Yang arahnya horizontal itu dilihat dari sisi responsiveness lokalnya. Jadi dari respon pasar lokal gitu ya.
semakin ke kanan semakin tinggi responnya, ya. Lalu kalau dari arah yang vertikal, ini adalah integrasi globalnya. Jadi secara integrasi global itu istilahnya semakin kompleks gitu, ya, seperti itu gitu. Dari dua kepentingan ini tadi, dilihat dari dua sudut pandang ini ya, dilihat dari lokal responsif dengan global integration-nya ini, maka bisa ada 4 kombinasi strategi yang digunakan oleh para pebisnis untuk ekspansi internasionalnya. Bacanya gimana nih? Dari sini ya, kita bisa lihat. Kalau global integration-nya itu rendah, ya, sementara lokal responsiveness-nya juga rendah, gitu ya. Maka yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah international strategi. Jadi strategi internasional. Ya, nanti kita akan bahas masing-masing apa. Ya, lalu kalau global integration-nya tinggi, responsiveness-nya rendah, yang dipakai adalah strateginya global. Ya, global strategi. Nah, kalau dalam posisi global integration-nya itu tinggi dan local responsiveness-nya juga tinggi, maka di sini yang dipakai strateginya adalah transnational strategy atau strategi transnasional. Kalau sama-sama low, tadi sama-sama low, ini tadi ya, international strategy. Nah, kalau yang global integration-nya low, rendah, tetapi local responsiveness-nya tinggi, maka yang digunakan adalah multi domestic strategi. Ya, strategi multi domestik. Nah, pertimbangan masing-masing strategi ini itu terletak tadi ya pada spektrum dua elemen tadi ya. Jadi daya tanggap lokal, local responsiveness-nya dan integrasi global. Itu ya. Sampai di sini bisa diikutin. Oke, apa yang dimaksud dengan daya tanggap lokal? Ini tadi ya, local responsiveness dan integrasi global. Jadi daya tanggap lokal itu dilihat dari bagaimana perusahaan bisa melayani kebutuhan pasar tertentu, ya. Pada dasarnya seberapa besar sih perubahan yang bisa dilakukan dari satu pasar ke pasar lainnya, ya. Di sini bukan hanya perusahaan itu bisa bisa mentransfer uh, mentransfer ke dalam bahasa lain gitu ya, tapi bagaimana mencakup keseluruhan dari pengalaman pelanggannya gitu ya, sampai mulai dari proses pembayaran sampai dengan spesifikasi produknya. Itu bagaimana bisa melayani kebutuhan di pasar itu yang mau dimasukin itu bisa terlayani semua seperti itu. Jadi kalau daya tanggap lokalnya tadi semakin tinggi gitu ya. Nah, nanti dibandingkan bagaimana dengan integrasi globalnya. Kalau sama-sama tinggi, berarti ini tadi ya kita bisa digunakan yang namanya transnational strategy gitu ya. Sedangkan yang integrasi global itu artinya uh, mengacu kepada standarisasi ya, yang dicapai perusahaan seiring dengan skalanya. Dalam hal ini, misalkan merek-merek yang mengutamakan integrasi global itu tidak punya perbedaan di antara berbagai negara. Jadi artinya integrasi global itu disatukan secara global, disamakan secara global. Jadi dia itu punya produk misalkan apa? Coca-Cola. Coca-Cola di seluruh negara, di seluruh dunia ya hampir sama aja gitu ya. Jadi tidak punya perbedaan yang signifikan gitu ya, sama gitu. Ya, cuma nanti banyak variannya aja, varian-variannya aja yang tertentu gitu ya. Jadi ada yang menyesuaikan dengan kondisi lokal gitu. Tetapi secara integrasi globalnya ya semua standar gitu. Dia punya standar mereknya itu di seluruh negara. Itu artinya gitu, contohnya begitu.